Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kali ini saya akan membuat video terkait pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Andri dalam mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leonarda Jurunut dengan NIM 230401040025, Prodi PPKN, mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Masuk pada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang the stubborn virtues? Oke, the stubborn virtues adalah kualitas akan tekad untuk melakukan apa yang diinginkan. Berarti dapat didefinisikan bahwa the stubborn virtues merupakan keteguhan hati atau keuletan untuk tetap teguh pada keyakinan dan prinsip tanpa menerima pengaruh dari orang lain. Nah, orang yang bersifat the stubborn virtues adalah mereka yang memiliki sifat atau karakter serta keberanian untuk mempertahankan integritas dan konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka untuk mencapai yang menjadi tujuannya mereka. Contohnya, seseorang yang memiliki masalah atau ada situasi yang menguji terkait integritas, dia akan memilih dengan kejujuran dan mengambil sikap dengan konsisten dalam tindakannya. Dan misalnya walaupun ada seseorang yang mempengaruhi, ada seseorang atau lingkungan yang mempengaruhi dan berargumen yang tidak sesuai di akalnya, orang yang berpikir secara the stubborn virtues ini, dia akan tetap pada pendiriannya walaupun ada tekanan dari individu lain yang tidak dimasuk di akalnya. Pertanyaan yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Prancis? Dalam Republik Prancis, di mana masyarakat Prancis lebih konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip universal. Mereka lebih bersemangat dibandingkan dengan negara lain. Negara Prancis berambisi dengan kesejahteraan negaranya dibandingkan mementingkan liberalisme dan politik di negaranya, serta mengembangkan pendidikan yang tinggi dan memiliki cita-cita yang tinggi tanpa memandang latar belakang budaya, agama, suku dan ras, dan hanya mementingkan atau hanya berfokus pada kesejahteraan negaranya atau pada kesejahteraan warga negaranya. Oke, yang berikut jelaskan filsafat integrasi yang ada di Prancis sebagai bentuk penerimaan para imigrasi dari luar Prancis. Terkait filsafat integrasi di Prancis, di mana melibatkan prinsip sekularisme yang kuat di negara tersebut. Prinsip ini menentukan kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang agama dan budaya dari seseorang. Integrasi Prancis juga mencakup aspek kebudayaan di mana integrasi diharapkan menghadapi nilai-nilai republik seperti kesetaraan, kebebasan, dan solidaritas. Jadi teman-teman, di Prancis itu terdapat imigrasi yang dimana menerima penduduk imigrasi tanpa memandang latar belakang dari seseorang. Mengapa ya Republik menjadi ide politik yang memikat di Prancis? Terkait politik di negara Prancis sudah tidak diragukan lagi teman-teman, di mana di Prancis itu memiliki ide politik yang sangat indah yang pernah ada. Seperti salah satu filsuf yang bernama Emmanuel yang mengungkapkan Prancis memiliki budaya pluralis dan liberalis dengan pencapaian terdekat dan situs politik dengan logikanya yang jelas agar mampu memahami
politik dengan baik. Sedikit solusi dan pencerahan dari saya, mungkin terkait di pertanyaan nomor 1 tadi tentang the storyboard features, dimana tadi dijelaskan bahwa suatu tekad untuk melakukan apa yang diinginkan, dimana kita harus perlu menjadi seseorang yang the stubborn features, yang memiliki keteguhan hati untuk keberanian dan tetap pada prinsip sendiri atau pada kepribadian yang sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian kita yang sangat menjangkal menurut kita, tapi kita punya masing-masing prinsip sendiri bahwa kita bisa menolak kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menjadilah orang yang bisa melawan suatu hal yang benar-benar itu merusak kepribadian kita gitu. Dan mungkin juga terkait imigrasi yang ada di Prancis ya, bahwa di Prancis kan menerima imigrasi tanpa memandang latar belakangnya, berarti otomatis kan di situ kayak terlihat bebas gitu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya ya kalau dipertegaskan lagi yang namanya tentang imigrasi itu, supaya tidak lebih dipertegaskan lagi tentang kekerasan tentang kekerasan ras. Mungkin itu sedikit dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.